Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta kegiatan di acara Rekapreneurship, pelatihan strategi marketing produk untuk insan dikti di Perguruan Tinggi Wilayah Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Ramadana Lubis, atau Bapak Ibu sekalian bisa panggil saya dengan Rama. Saya ditunjuk selaku moderator pada acara pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu insan dikti sekalian dari kampus di wilayah Makassar, serta Bapak Muhammad Reza yang berkenan hadir kembali pada seri dan rangkaian acara Rekapreneurship. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, akan ada kata sambutan perwakilan dari tim akselerasi Reka Cipta Dijen Dikti Kemendikbudristek, yaitu Ibu Fania Quinta. Kepada Ibu Fania Quinta, saya persilakan kata sambutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih kepada Pak Muhammad Reza yang sudah berkenan menjadi narasumber kita untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih juga kepada Mas Rama selaku moderator dan kepada para peserta undangan Rekapreneurship, pelatihan strategi marketing untuk insan dikti di wilayah Makassar. Jadi memang kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan yang kita khususkan kepada Bapak dan Ibu insan dikti yang sudah memiliki akun di dalam kedai Reka. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak dan Ibu dapat menyebarkan linknya kepada insan dikti lainnya yang sudah memiliki akun maupun yang belum memiliki akun, agar nantinya materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Reza ini dapat terserap dengan baik, dan juga nanti mungkin akan ada banyak pertanyaan serta sesi tanya jawab yang lebih luas lagi tentunya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada industri, atau mungkin bagaimana kita untuk tahu industri itu butuh apa, bagaimana pendekatan kita, dan seperti apa. Mungkin itu dari saya, Mas Rama. Selamat menyimak Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon izin untuk dapat menyebarkan link Zoom-nya. Mungkin bisa kita mulai, Mas Rama, agar nanti tanya jawabnya memiliki waktu yang lebih banyak ya. Terima kasih, Mas Rama. Baik, terima kasih Bu Fania Quinta atas kata sambutannya. Baik, untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, akan ada sesi pemaparan materi dari Bapak Muhammad Reza. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan portofolio dari Bapak Muhammad Reza. Jadi Bapak Muhammad Reza ini adalah founder dari platform yoberbagi.id, yaitu sebuah platform untuk sharing ilmu dari berbagai macam bidang, Bapak Ibu, dari berbagai macam bidang keilmuan. Lalu ada banyak sekali kegiatan yang dapat dapat dari yoberbagi.id, yaitu diantaranya adalah kelas online, sharing ilmu, dan expert talks. Profil akademisnya sendiri dari Bapak Muhammad Reza adalah lulusan dari sarjana teknik elektro tahun 1997 dari Institut Teknologi Bandung, lalu melanjutkan studi untuk Master of Science di bidang yang sama, yakni teknik elektro, di Universitas Delft, Belanda pada tahun 1998 sampai 2000. Lalu melanjutkan studi untuk menyandang gelar PhD di Universitas Delft untuk bidang Electrical Power System pada tahun 2006. Lalu Bapak Muhammad Reza ini juga lama berkecimpung di dunia profesional, yaitu berpengalaman lebih dari 20 tahun secara global untuk penelitian, business development, dan di level manajerial untuk bidang teknologi energi. Dan pernah bekerja juga sebagai technical expert di Tractable Engineering Indonesia, dan pernah juga bekerja 10 tahun di ABB Sweden, ABB Swedia ya. Banyak juga proyek yang dijalankan oleh Bapak Muhammad Reza, beberapa diantaranya adalah World Bank Studies for Sustainable Electrification di wilayah timur Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020, dan bersama dengan Polri menjadi tim investigasi untuk menginvestigasi masalah mati listrik di Jawa Barat pada Agustus 2019.
Dan masih banyak lagi ya pencapaian sudah didapatkan oleh Bapak Muhammad Reza. Namun hari ini beliau akan sharing dari sudut pandang industri ya, Bapak Muhammad Reza, dan juga akan sharing mengenai pelatihan strategi marketing produk. Saya persilakan Bapak Muhammad Reza. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jadi hari ini saya coba sharing tentang strategi marketing, produk inovasi dan teknologi. Nah, jadi mungkin saya akan mulai dengan pengantar, yaitu terminologi. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah mendengar tentang terminologi dalam bisnis, terutama terkait dengan penjualan suatu produk termasuk, itu kita sering mendengar ada yang namanya istilah sales, kalau bahasa Indonesianya penjualan, atau ada yang istilahnya marketing, pemasaran, dan ada yang diistilahkan dengan business development. Jadi di sini lebih ke membangun peluang untuk bisa berjualan. Nah, ini mungkin buat beberapa orang dipahami sebagai hal yang sama, karena memang kadang-kadang juga di perusahaan sales, marketing, business development juga tidak jarang orangnya orang yang sama atau timnya tim yang sama. Tapi mungkin di sini ini salah satu terminologi yang bisa dipakai, yaitu sales ini adalah orang yang betul-betul atau sistem yang betul, aktivitas yang betul-betul mendapatkan penjualan atau mendapatkan customer. Jadi betul-betul mengetok pintu customers, kemudian menawarkan barang kepada customer, bernegosiasi di harga dan kondisi, kemudian secara internal di perusahaan berusaha beraktivitas untuk memenuhi pesanan dari customer atau pelanggan. Nah, yang kedua ada istilahnya marketing. Di sini kita mengambil terminologi bahwa marketing ini lebih untuk memahami pasar dari produk kita dari sudut pandang customer. Jadi kita berusaha memahami sebetulnya siapa sih ini customer atau customer seperti apa yang kira-kira memerlukan produk kita. Dan kemudian kita berusaha mengarahkan atau menyusun agar produk kita atau perusahaan kita itu bisa menjalankan aktivitas untuk meraih segmen-segmen customer yang sudah kita mengerti sebelumnya, dan kita mengetahui bagaimana kanal-kanal yang bisa kita gunakan dan strategi dari produk kita untuk bisa meraih customer. Dan business development itu lebih di tahap yang lebih awal, jadi berusaha mencari opportunity. Jadi dengan cara biasanya membangun networking ya, jaringan dengan society atau komunitas yang ada atau peluang potensial customers yang ada, sehingga kita bisa meng-create bisnis dari katakanlah yang belum terbentuk menjadi terbentuk. Nah, biasanya memang mungkin teman-teman dari penjelasan ini bisa mengira bahwa biasanya prosesnya dimulai dari business development yang berusaha mencari jaringan, mengkreasi potensi kebutuhan gitu ya di dalam market. Kemudian masuk ke marketing dengan membuat segmentasi dari customer kita dan mengarahkan produk kita ke arah customer yang paling relevan, dan terakhir melakukan penjualan secara langsung dalam bentuk sales. Nah, di sini yang saya diskusikan ini adalah mungkin strategi yang lebih ke marketing. Jadi bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengarahkan
produk kita agar lebih dipahami oleh customer, di mana di sini customer-nya adalah industri atau partner yang kita harapkan tertarik dengan produk kita yang berupa inovasi. Mungkin nanti ada sedikit sales juga tentang bagaimana kira-kira objection atau keberatan-keberatan yang biasa ada di kalangan customer kita, dalam kasus ini industri atau partner, ketika kita berusaha meyakinkan mereka atas produk kita. Nah, jadi di sini kita di sini adalah sebagai inventor statusnya. Jadi produk kita ini adalah hasil temuan kita dan kita bisa mempunyai dua fungsi di sini. Jadi fungsi pertama bisa jadi kita itu adalah inventor yang ingin langsung mengkomersialisasikan temuan kita. Jadi dalam kondisi ini biasanya marketing yang kita lakukan adalah untuk menarik investor atau menarik pihak yang mau mempercayakan uangnya, dananya kepada kita sebagai inventor untuk kemudian kita yang mengembangkan produk kita ini menjadi komersial dan menjadi suatu korporasi sendiri ya, perusahaan sendiri, firma sendiri. Nah, yang kedua juga termasuk inventor di sini yang mungkin kita menjadi scientist, engineer yang mungkin kita tidak perlu membangun perusahaan sendiri dari awal, dari nol, tapi kita adalah inventor atau scientist atau engineer yang ingin mengkomersialisasikan produk kita yang berbasis teknologi untuk dikomersialisasikan melalui perusahaan yang sudah ada. Jadi partnership di sini sifatnya. Nah, di sini ada dua bentuk yang sedikit berbeda, tapi intinya adalah sama, bagaimana meyakinkan pihak lain untuk mempercayai ide kita dan mau mendukungnya dengan menanamkan katakanlah kepercayaan dalam bentuk modal, sehingga invention kita itu bisa dibawa selangkah atau beberapa langkah ke depan untuk kemudian menjadi komersial. Nah, jadi dari dua definisi ini mungkin kita bisa kelompokkan ketika kita bicara marketing di sini. Customer kita itu adalah investor. Mungkin teman-teman bisa memahami investor adalah ketika kita berniat membuat perusahaan sendirilah, gampangnya begitu. Dan ada yang berbentuk korporasi atau partner industri ketika kita menjual ide kita, katakan, kepada entitas yang sudah mapan. Nah, kita akan membahas dua-duanya, tetapi mungkin kita akan sedikit lebih fokus ke yang industri di sini, sesuai dengan, katakanlah, tema dari Kedai Reka hari ini. Nah, ketika kita dalam hal ini fokus kepada korporasi atau industri sebagai partner kita, yang perlu dipahami pertama kali adalah kenapa kira-kira korporasi itu akan tertarik dengan inovasi yang kita lakukan. Nah, dari situ kita perlu memahami dari sudut pandang korporasi, bagaimana sih sebetulnya hubungan antara inovasi dengan korporasi atau antara korporasi dengan inovasi. Nah, yang kita mesti pahami sebetulnya adalah bahwa secara global ada yang namanya brand ya, teman-teman mungkin tahu brand ini nggak sekedar merek ya, tapi keterkenalan lah atau citra ya, citra dari perusahaan. Nah, ini adalah gambar di tahun 2020 tentang perusahaan-perusahaan yang brandnya atau citranya itu dinilai sangat berharga di level dunia, level global. Jadi dalam miliar dolar Amerika, kita lihat Apple, Amazon, Microsoft, Google adalah 4 perusahaan dengan nilai brand
terbesar di tahun 2020. Nah, biasanya brand ini tentu saja adalah hasil dari suatu kegiatan. Nah, kalau kita lihat data yang lain, kita ambil data perusahaan yang menginvestasikan dana terbesar di 2 atau 3 tahun sebelum data tentang citra atau brand ini diambil, maka kita lihat ternyata 4 perusahaan tertinggi di gambar sebelah kiri itu juga adalah 4 perusahaan tertinggi di gambar sebelah kanan. Artinya 4 perusahaan yang terbanyak menginvestasikan dananya di dalam research itu menjadi 4 perusahaan yang paling dikenal brandnya atau paling berharga brandnya. Oke, yang lainnya mungkin tidak persis sama, tapi kurang lebih dari sini secara empirik kita bisa lihat bahwa investasi R&D yang itu biasanya terkait dengan inovasi, itu bisa terlihat hasilnya 2-3 tahun atau lebih, bagaimana kemudian itu membentuk atau memperkuat citra perusahaan. Dan sebetulnya bukan cuma citra, tapi itu juga sebetulnya akan menentukan kebertahanan perusahaan itu. Nah, ini contoh tadi Apple kan yang paling tinggi ya. Mungkin kalau teman-teman ikutin di 20 tahun terakhir, Apple selalu unggul dan itu ditandai dengan perjalanan produk-produk yang memang juga inovatif dan terus berkembang. Jadi mulai dari komputer Macintosh di tahun 90-an, kemudian komputer iMac, iPhone, iPad, iPhone X gitu ya. Jadi ini terlihat bahwa Apple adalah perusahaan yang terus berinovasi dan dia berkembang. Dan ketika kita lihat sebelumnya tentu saja ini bisa dideteksi ketika dia juga melakukan spending di research atau inovasi yang besar. Nah, kenapa sih Apple ini mengganti-ganti produk? Karena itu memang adalah suatu sifat di industri dan teknologi dan ini dikenal dengan nama kurva S, di mana suatu produk atau inovasi itu memang mempunyai pola hidup tersendiri lah katakan. Jadi biasanya memang mereka di awal-awal itu dalam bentuk startup masih lambat lah gitu ya meraih nilainya atau meraih customersnya. Kemudian mulai tumbuh di fase growth, kemudian mature, kemudian mulai stagnan, dan terakhir menurun atau retirement. Nah, ini keniscayaan bahwa semua produk itu ada masa hidupnya. Nah, bagaimana kemudian perusahaan berusaha membuat lebih langgeng, usahanya adalah dengan menciptakan kurva-kurva S selanjutnya. Nah, itu yang tadi terlihat di perusahaan Apple misalnya, setiap kurva ini bisa dianggap sebagai suatu produk yang kemudian membawa value dari perusahaan itu terus-menerus meningkat. Nah, bagaimana caranya si perusahaan itu bisa menciptakan kurva S selanjutnya seiring waktu supaya dia secara kontinu meningkat nilai perusahaannya adalah dengan melakukan research dan development. Nah, jadi ketika kita bicara research dan development di korporasi, di sini mungkin saya akan coba juga memberikan beberapa terminologi yang akan dipakai di diskusi kita selanjutnya ya. Jadi yang pertama adalah apa yang disebut dengan development atau pengembangan bahasa Indonesianya. Nah, development ini adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan perbaikan yang bisa dibilang jangka pendek. Jadi development ini mungkin ordernya di bawah 2 tahun dan sifatnya lebih ke perbaikan produk yang sudah ada dan lebih untuk mempertahankan supaya produk yang ada ini bisa tetap mendapatkan pasar dari biasanya serbuan
kompetitor yang baru. Jadi yang gampang development ini kalau kita bicara teknologi mobil mungkin teman-teman tahu istilahnya ya semacam facelift ya. Jadi perubahannya itu cuma sedikit-sedikit gitu. Tapi kelebihannya adalah dia bisa dipastikan dalam tanda kutip pasti berhasil lah development ini. Karena kalau kita lihat misalkan pengembangan di teknologi mobil ya, yang misalnya lampunya asalnya lampu halogen diganti lampu LED, kita bisa pastikan riset seperti apa pengembangan seperti ini pasti berhasil lah. Nah, bukan jarang, peluang gagalnya lebih kecil. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ya biasanya kalau kita cuma mengganti hal-hal yang kecil, pasar juga tidak meraihnya dengan eksponensial, dengan hasil yang sangat banyak. Jadi ada kelebihan kekurangan. Nah, yang kedua adalah apa yang disebut research. Jadi research ini penelitian. Di sini kita bicara level medium lah. Jadi jangka panjang, misalnya 2-5 tahun, kadang-kadang lebih. Kalau di kampus bisa 2-10 tahun. Tapi di sini fokusnya adalah kita membuat inovasi, artinya perubahannya bisa lebih drastis gitu ya daripada yang development. Tapi dia masih ada di area bisnis yang sama. Jadi kalau kita bicara mobil tadi mungkin kalau di pengembangan cuma facelift, cuma ganti-ganti lampunya gitu ya. Di penelitian itu mungkin sedikit lebih besar perubahannya. Misalnya kerangka mobilnya yang tadinya misalnya bentuknya penuh sambungan tiba-tiba jadi satu cetakan gitu ya yang sebetulnya kalau pengembangan tadi kan development mungkin cuma sekedar mengganti satu komponen. Nah, kalau research itu ujung-ujungnya mungkin kita mesti mengganti keseluruhan sistem produksinya. Jadi mungkin pabriknya yang perlu disesuaikan. Tapi dia masih tetap di area bisnis yang bersangkutan. Nah, di sini kelebihannya adalah tadi bahwa kita bisa mendapatkan peningkatan yang signifikan dari produk kita. Tapi kelemahannya tentu saja peluang gagalnya lebih besar. Karena yang kita ubah bukan cuma sekedar ganti komponen, tetapi mengganti sistem atau subsistem yang lebih besar. Nah, yang ketiga ada yang namanya disruptive innovation. Di beberapa perusahaan disebutnya big bet atau out of the box innovation ya. Jadi di sini ini dia memang research-nya lebih ke arah yang tidak mesti di bisnis area yang bersangkutan. Jadi bisa sesuatu yang di luar bisnisnya yang tradisional dan ini biasanya ditujukan untuk memang merubah market. Bisa masih berhubungan, bisa tidak sama sekali. Jadi kalau masih berhubungan misalnya out of the box ini perusahaan mobil, kemudian mereka berusaha research misalnya tentang mengganti bahan bakarnya dengan hidrogen misalnya. Tetapi akhirnya mereka melihat lebih bagus kita ternyata produksi hidrogennya saja. Terus mereka malah jadi misalkan mempunyai research yang tentang bagaimana membangkitkan atau memproduksi hidrogen dari misalnya air laut gitu ya. Akhirnya mereka mendisrupsi fuel. Jadi ini tentu saja teman-teman bisa lihat kalau berhasil hasilnya luar biasa karena dia membuka market yang baru. Tapi ya peluang gagalnya juga jauh lebih besar. Jadi biasanya di korporasi-korporasi besar mereka ini tergantung strategi dari marketing, dari teknologi manager ya. Berapa dana yang akan biasanya semakin perusahaan itu besar dan kaya lah gitu, mereka akan semakin inovasinya ke arah yang research atau disruptif. Sementara kalau yang dananya terbatas mungkin akan lebih fokus di development, pengembangan. Nah, kemudian korporasi itu memandang inovasi itu biasanya dilihat dari hasil teknologinya. Yang paling gampang biasanya paten ya, portofolio teknologi yang dikuasai oleh suatu korporasi. Nah, biasanya ada 3 pandangan korporasi terhadap inovasi-inovasi yang ada. Jadi ini di bagian bawah ini adalah portofolio paten terhadap pesaing ini mungkin bisa diterjemahkan dengan bagaimana sebetulnya teknologi yang dimiliki perusahaan tersebut dibandingkan dengan pesaingnya. Apakah mereka menguasai teknologi itu kuat atau lemah?
Dan di sebelah kiri sumbu Y ini adalah relevansi terhadap bisnisnya. Jadi apakah teknologi yang mereka kuasai itu relevansi terhadap bisnisnya rendah atau tinggi. Nah, bagaimana memahami diagram ini? Caranya begini. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai satu teknologi yang lebih unggul terhadap pesaingnya, artinya kuat, dan sangat relevan terhadap bisnisnya, biasanya mereka akan mengembangkan R&D mereka itu di bidang tersebut. Jadi kalau kayak tadi perusahaan mobil yang sudah kuat, misalnya dia punya teknologi lampu yang baik, atau bukan lampu lah, teknologi engine yang baik, biasanya mereka akan melakukan R&D besar di situ. Sebaliknya, kalau seandainya mereka portofolionya tidak kuat, teknologinya, karena misalnya itu bukan produk yang utama di kendaraan, tadi misalnya saya sempat bilang lampu gitu ya. Lampu mungkin bukan teknologi utama dari mobil, tapi dia sangat relevansi terhadap bisnis mobil tersebut. Nah, biasanya mereka mungkin tidak melakukan R&D di situ, tetapi mereka mencari inovasi-inovasi terkait lampu yang bisa diakuisisi. Apakah dibeli atau menjadi partner. Nah, itu yang warna ungu ya. Kemudian kalau mereka mempunyai teknologi yang kuat, yang bagus, tetapi tidak relevan terhadap bisnis saat ini atau rendah relevansinya, itu bisa menjadi pertimbangan mereka untuk melakukan ekspansi. Nah, yang mesti dipahami oleh kita sebagai inventor adalah inovasi kita ketika kita ingin mendekati korporasi untuk menjual ide kita tuh ada di mana di perusahaan ini. Apakah ide kita ini memperkuat bubble yang warnanya ungu, sehingga ide kita mungkin diakuisisi mereka, atau warna hijau, atau warna oranye. Masing-masing ada plus minusnya, dan ada strateginya masing-masing. Mungkin nanti bisa kita diskusikan kalau ingin lebih jelas dalam tanya jawab. Nah, jadi ini penting untuk diketahui. Nah, sekarang kita sudah tahu kurang lebih bagaimana industri melihat inovasi. Nah, kemudian bagaimana kita menjual inovasi kita ke industri-industri tadi. Nanti mungkin akan kita bahas ya perbedaannya ke sebagai akuisisi, R&D atau ekspansi. Ketika kita menjual ide kita, inovasi kita, produk kita yang berbasis teknologi kepada customer, sebetulnya pertanyaannya standar lah. 5W dan 1H. Nah, mungkin urutannya yang berbeda. Jadi ketika kita menjelaskan produk kita, biasanya yang terpenting adalah jelas dulu ini produknya apa. Nah, ketika kita ingin menjelaskan produk apa, kita jelaskan ini produknya adalah ABC. Yang kedua, siapa yang akan menggunakan produk itu. Jadi person di sini adalah usernya. Siapa yang akan menggunakan produk itu. Baru kemudian kenapa si user ini akan tertarik menggunakan produk kita. Baru yang terakhir bagaimana caranya, kapan, dan di mana. Ini biasanya yang mesti jelas karena produk inovasi itu ya namanya juga inovasi. Harusnya kan baru. Sehingga tidak langsung dipahami oleh customer yang kita ingin menjual produk kita. Nah, jadi biasanya di sini kita mesti memberikan keyakinan kepada customer lebih ke tadi kan what, who, why. Jadi apa sih sebetulnya produk kita ini? Kemudian siapa yang pakai? Jadi produk kita itu apa? Kemudian siapa yang pakai? Ini mungkin gambar ini menunjukkan sebelah kiri itu katakanlah produk kita ya. Produk kita. Kemudian sebelah kanan ini customer kita. Siapa yang akan pakai? Nah, kemudian kita mesti berusaha menjawab why-nya tadi. Kenapa? Kenapa customer kita yang di kanan ini mau memakai produk kita yang di kiri? Di situ kita perlu identifikasi. Apa sih sebetulnya gain? Jadi pertama mungkin apa sih pekerjaan dari customer kita ya, customer jobs yang akan ditemukan dengan produk dan service kita yang sebelah kiri. Nah, yang kita mesti jawab dua hal aja dari sisi why-nya. Kenapa mereka mau pakai produk kita? Gain-nya apa sih? Apa manfaat yang mereka peroleh? Atau pain relievers-nya apa?
apa kesulitan customer yang kemudian menjadi hilang ketika inovasi kita terpakai. Nah, jadi ini menjawab yang pertama tentang pengenalan produk. Nah, yang kedua, tidak cukup hanya orang tahu bahwa produk kita itu adalah A, yang menggunakannya B, kemudian mengapanya C. Tapi karena di sini kita tadi teman-teman ingat customer kita adalah investor atau partner yang mungkin menerima ide seperti itu banyak. Nah, di sini yang penting adalah bagaimana message kita stick gitu ya. Jadi mungkin kita sama-sama mau jualan alat untuk membantu customer kita tidak kena air hujan. Tapi yang menawarkan seperti itu banyak. Nah, di sini menjadi penting kita menjadi langsung teridentifikasi. Kenapa produk kita ini unik atau istimewa? Pertanyaannya sama di sini. Tapi ketika kita bicara what, di sini kita langsung fokus adalah sebetulnya seperti apa produk kita dibanding produk lain yang sudah ada. Biasanya kita bicara substitutnya ya. Jadi kalau nggak ada produk kita, orang lain tuh pakai apa? Atau customer pakai apa sih di pasaran saat ini? Ketika kita bicara kepada korporasi sebagai partner, mungkin kita bahkan perlu bilang secara terus terang, perusahaan Anda sudah punya ini. Dan alat kita punya ini yang bisa menggantikan Anda punya alat. Bisa lebih langsung seperti itu. Nah, baru yang kedua, kenapa? Jelasin. Kenapa inovasi kita ini bisa menggantikan substituting produk yang ada di pasaran, bahkan produk dari perusahaan yang kita mau approach. Kemudian bagaimana caranya? Kemudian bagi siapa saja yang sudah ada pemainnya di pasar, kapan dan di mana. Jadi di sini biasanya nanti diskusi akan menjadi seputar siapa dan apa yang sudah ada di pasar, kemudian di situ kita melakukan pembandingan. Jadi kita bicara why, kita mulai membandingkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadi biasanya ketika kita bicara kelemahan di market industri ya, dia berujung kepada harga dan fungsi. Nah, selanjutnya adalah anggap si customer itu berhasil kita yakinkan tentang tadi yang pertama tentang produk kita itu apa, kemudian yang kedua tentang daya saing perusahaan kita. Nah, biasanya selanjutnya yang menjadi pertanyaan, saya akan langsung ke sini, atau analisa resiko dari sisi customer adalah biasanya terus dia jadi berpikir ini kok sepertinya too good to be true. Kok sepertinya idenya bagus banget nih, kayaknya kok idenya sangat bombastis ya. Jadi ketika dibilang ini inovasinya apa, oh ini inovasi yang bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ketika kita bicara tentang persaingan, oh ini jauh lebih baik dari yang produk yang ada, bahkan lebih baik dari produk Anda yang Anda sekarang punya. Ketika kita bicara kepada customer, maka customer akan langsung melihat ini kok sepertinya too good to be true. Kok sepertinya bagus banget nih idenya nih. Nah, maka di situ biasanya customer jadi malah dalam tanda kutip malah curiga ya. Jadi customer malah curiga ini kalau terlalu bagus gini, apa benar nih akan bekerja nih? Apa benar kalaupun inovasi ini diimplementasikan, waktunya akan sesuai, produknya bisa dihasilkan. Apakah anggarannya betul sesuai yang dibicarakan? Nah, bagaimana kemudian customer mengecek ini? Mereka akan mengecek dari rekam jejak si inventornya. Jadi ketika kita bicara risk analysis, dibalik, yang paling pertama dilihat adalah siapa sih inventornya. Siapa yang sebetulnya menawarkan ide ini.
Dan apa hubungannya dia dengan alat itu? Dan kenapa? Kenapa si inventor ini kok kira-kira kredibel untuk mengklaim temuan-temuan di satu bidang di produk tersebut. Nah, bagaimana mengeceknya? Itu yang biasanya kemudian dilakukan dengan pengecekan rekam jejak. Jadi inventornya dilihat siapa, pendidikannya apa, pengalaman kerjanya seperti apa, dan apakah berhubungan dengan inovasi yang dia tawarkan. Jadi di what-nya tadi ya. Dan kenapa dia kok bisa dipercaya bahwa dia mampu menghasilkan barang itu. Jadi biasanya di situ kelihatan bukan cuma pendidikan pengalaman, tapi juga inovasi-inovasi sebelumnya atau termasuk juga referensi dari orang-orang yang pernah berhubungan dengan inventor tersebut atau dengan kita kalau di sini kita inventornya. Dan kemudian juga perlu ada keamanan bagaimana kan tadi rekam jejak tuh orangnya ya. Dan yang kedua adalah produknya sendiri. Bagaimana legalnya, statusnya. Apakah hak kekayaan intelektualnya dijaga, sudah ada, patennya bagaimana. Kemudian apakah sesuai dengan regulasi yang ada. Kenapa itu penting? Yang legal tadi. Karena ketika kita membisniskan inovasi teknologi, memang ada plus minusnya. Plusnya misalkan dia karena merupakan hasil dari penelitian yang panjang, dia akan solid, tidak mudah ditiru oleh pesaing. Dan kemudian juga dia peluangnya adalah sekalinya dia nyangkut di pasar, katakan, maka pertumbuhan pasarnya bisa luar biasa. Jadi profit yang dihasilkan, keuntungan dihasilkan bisa sangat besar. Tapi ada ancaman di situ, yaitu pencurian inovasi teknologi. Sehingga disitulah pentingnya hak paten. Nah, tadi tentu saja semua kekuatan peluang ini ada kelemahannya apa? Yaitu biasanya menuntut banyak sumber daya, kompetensi, waktu, dan biaya untuk melakukan inovasi tersebut. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi kelemahan buat inventor, karena kita mesti menyiapkan banyak kompetensi, waktu, dan biaya, tapi bisa juga menjadi kekuatan, artinya korporasi pun akan menghadapi hal yang sama kalau mereka harus melakukan penelitian sendiri. Jadi kita bisa menggantikan waktu, biaya, kompetensi yang harusnya diperlukan oleh satu korporasi dengan inovasi kita yang kita tawarkan ke korporasi. Nah, analisa selanjutnya adalah analisa finansial ya. Jadi tentu saja ketika di level barang tadi sudah teryakinkan investor, di situ dia kemudian akan melihat bagaimana dengan pasarnya. Nah, di sini yang seringkali inventor yang banyaknya itu berbasis teknologi kemudian menjadi gelagapan gitu ya. Karena juga saya lihat terutama di kampus, karena memang kita juga seringkali tidak terbiasa bicara bisnis atau market. Nah, di sini sebetulnya aktivitas-aktivitas seperti kedai reka atau aktivitas untuk mendapat masukan atau partnership dengan industri menjadi sangat menolong. Nah, biasanya yang kita bisa lakukan adalah membuat minimal model bisnis dasar dari invention kita. Biasanya ada 4. Jadi ada 4 langkah untuk membuat business case. Yang pertama adalah definisi dari produk kita. Kemudian yang kedua adalah model bisnisnya. Dan yang ketiga perencanaan. Dan yang keempat visibility dari bisnis kita. Jadi biasanya ketika kita menjalankan produk definisi itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Tapi biasanya pertanyaannya itu mengarah ke produknya. Jadi apa plus minusnya, seperti apa customer-nya, seperti apa pasarnya, fitur-fitur, bagaimana nanti kita akan mengetes konsep kita dan seterusnya. Kemudian bisnis case ini adalah pendalaman di diagram tadi tentang
value dari produk kita dengan profil customer. Jadi business case ini menghubungkan, simpelnya menghubungkan produk kita dengan customer. Apa yang ditawarkan, apa yang di customer jobs, apa yang dijawab oleh produk kita, kemudian apa manfaatnya dan apa kesulitan customer yang diatasi oleh produk kita. Di sini sebetulnya ujung-ujungnya adalah bagaimana produk kita ini bernilai buat customer. Jadi di sini baru akan kita diskusikan, kita akan menjual produk kita sebagai apa, dan biasanya fitur yang ditawarkan apa, sehingga berapa sih biaya atau harga yang bisa kita tawarkan kepada customer. Kemudian yang ketiga, membuat planning. Jadi tidak cukup ada business case, tapi kita juga harus membantu partner kita, customer kita, investor kita dengan planning. Nah, planning ini penting karena biasanya yang tahu waktu atau resource dari pengembangan produk itu adalah utamanya inventor itu sendiri. Jadi kalau kita bisa membuat project planning, bisa kita bilang oke, tahap misalnya membuat produk kita itu katakan ada produk intinya ya. Produk intinya membutuhkan waktu misalkan 6 bulan. Kemudian packagingnya 2 bulan. Kemudian katakanlah penentuan fitur-fiturnya 2 bulan. Nah, di situ investor akan bisa melihat, oke, ada rencana dan mereka akan menilai kira-kira rencana ini nomor 1 realistis atau tidak. Dan yang kedua, apakah rencana ini fit dengan rencana korporasi itu atau tidak. Jadi kalau tanpa planning, biasanya mereka tidak bisa mengambil keputusan. Dan baru yang terakhir adalah visibility. Jadi di sini kita memberikan justifikasi tentang alat kita, tentang customer kita, dan tentang market yang kita tuju. Biasanya visibility itu ujung-ujungnya mulai keluar bentuk berapa penjualan, kapan, dan profit ya. Jadi kira-kira estimasi profit akan seperti apa. Jadi bisa dalam bentuk balik modalnya kapan atau macam-macam lah metodenya. Cuman intinya menunjukkan bahwa inovasi kita ini visible untuk dipartnerkan atau disuntikan investasi dari investor atau partner kita. Nah, ini saya akan tutup sedikit dengan diskusi sebelum kita Q&A. Kira-kira apa sih hambatan yang utama gitu ya ketika kita melakukan marketing produk teknologi ini? Sebetulnya setelah kita mengatasi semua katakanlah langkah-langkah atau pagar-pagar atau filter yang tadi kita diskusikan tentang produk, kompetisi, risiko, dan lain sebagainya. Ada satu lagi dari sisi inventor, itu risiko ketika kita berhadapan dengan customer. Jadi di sini ada customer yang mungkin tidak melihat opportunity dari ide kita. Katakanlah idenya betulan bagus ya. Nah di sini biasanya ada masalah di kemampuan customer memahami produk kita. Nah, kalau kita menemukan customer yang begitu, bisa jadi customer ini sebetulnya bukan customer yang cocok. Misalnya gini, produk kita terkait dengan mobil. Nah, kita menawarkan ke customer yang misalkan produknya itu bukan mobil, tapi sepeda gitu ya. Jadi dia nggak langsung paham gitu. Nah, di sini kita mesti bisa mendeteksi kira-kira kompetensi apa yang kita perlukan di partner yang mereka akan mengerti produk kita, bisa menilai. Nah, yang kedua ada yang dia mungkin memahami, tapi tidak punya keinginan untuk meng-approach opportunity itu. Nah, di sini biasanya tidak ada ambisi gitu di orang yang kita bicara. Jadi mungkin kita punya inovasi tentang misalkan mobil gitu ya. Kita juga bicara dengan perusahaan atau orang yang memahami mobil dan mengerti bisnis mobil, tapi dia memang tidak punya keinginan untuk meraih opportunity ini. Itu bisa macam-macam. Bisa karena dia memang sudah punya hal yang sejenis,
di internal dia. Atau biasanya ini dia tidak punya ambisi untuk memperbesar perusahaannya. Macam-macam penyebabnya. Jadi ini juga kita mesti mendeteksi. Kalau ketemu yang seperti ini ya biasanya kita mencari pihak lain di perusahaan yang sama yang mungkin lebih ambisi ya, karena bisa jadi yang kedua ini contohnya kita bicara dengan orang yang ada di manajemen produksi. Orang yang ada di manajemen produksi mungkin tidak terlalu tertarik dengan perubahan-perubahan yang baru ya. Karena itu akan membuat dia harus mengubah standar-standar di produksi dia. Jadi itu hanya menambah pusing lah gitu kasarnya kerjaan dia. Nah, kita mungkin mesti cari dengan orang yang tertarik dengan hal-hal baru. Biasanya orang-orang sales divisi. Nah, kalau kita bicara dengan sales manager, mungkin dia akan lain. Dia punya ambisi untuk memperbesar perusahaannya atau penjualannya. Nah, mungkin dia akan lebih tertarik dengan opportunity itu. Jadi di situ kita bisa memilih dengan siapa kita bicara. Bisa jadi tetap di perusahaan yang sama atau kita ke perusahaan yang lain. Nah, yang ketiga mungkin dia melihat opportunity-nya dan dia juga ingin sebetulnya menerapkan ide kita, tapi dia tidak punya kapasitas. Karena perusahaannya misalnya kecil, tidak punya modal yang cukup gitu ya. Atau perusahaannya tidak punya orang yang kompeten yang bisa mengawal ide kita. Nah, di sini biasanya kita ya bisa dua hal. Kita bisa kemudian memilih yang kira-kira capable, atau kita bersama-sama dengan perusahaan ini membangun sama-sama. Jadi biasanya dia nanti kita minta untuk menopang bersama-sama kita mengembangkan. Jadi itu juga adalah pilihan. Oke. Ini mungkin sekian. Jadi sebelumnya mungkin saya untuk teman-teman yang ingin melihat, saya juga punya YouTube channel ya di Yo Berbagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat lebih jauh, saya pernah juga mengupload video-video terkait bagaimana mengkomersialisasikan ide teknologi kepada bisnis, menjadi bisnis. Dan ini ada di YouTube channel Yo Berbagi. Bisa subscribe untuk video-video terbarunya, atau bisa juga di yoberbagi.id atau di apps Yo Berbagi, di mana bisa melihat dalam bentuk yang lebih terstruktur. Ini free, jadi silakan teman-teman akses. Terima kasih Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Reza atas sharing ilmu dengan informasinya mengenai strategi marketing produk. Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila Bapak Ibu di sini ada pertanyaan terkait pemaparan dari Pak Reza, saya persilakan untuk raise hand atau langsung open mic dan bertanya, dan akan langsung dijawab oleh Bapak Muhammad Reza. Saya persilakan Bapak Ibu. Mas. Iya, silakan. Iya, bisa Mas. Silakan. Permisi Mas, saya bisa bicara. Saya Sahri Juwita dari Unhas Mas. Mas Reza, apa yang Anda paparkan sangat menarik untuk saya. Mungkin saya seorang inventor pemula Mas. Kami dunia perguruan tinggi mungkin selling dan memasuki dunia bisnis itu adalah hal baru. Dan seandainya saya memiliki suatu penemuan, Mas, yang sudah bikin berbagai analisis bisnis dan sebagainya, cuma pada ujung-ujungnya, Mas, karena kita orang perguruan tinggi ini memang agak jauh dari bisnis lah menurut saya. Ada beberapa hal yang menurut saya untuk Indonesia ini sangat lambat, Mas. Contohnya untuk hal legalitas, untuk paten. Kemarin ketika saya mengajukan merek dan kemudian paten, Mas, itu butuh 3 tahun. Itu pun untuk paten sederhana untuk muncul, Mas. Dan ketika dia muncul, itu hanya berlaku sisa 7 tahun tersisa. Nah, itu untuk hal legalitas. Saya nggak ngerti juga kenapa Indonesia begitu lamban menurut saya, sehingga kita itu bisa kadaluarsa atau membuat penelitian itu menjadi lambang untuk sampai ke pengguna gitu.
Terus salah satu lagi Mas, setelah kita nanti misalnya menemukan teman bisnis atau apa, mungkin di sini saya mau bertanya ke Mas, seandainya Mas punya suatu temuan, mana yang lebih bagus Mas? Kita corporate atau kita berusaha mengembangkan sendiri dengan berbagai pertimbangan gitu. Kemarin saya sudah mencoba menjajaki untuk corporate gitu dengan suatu perusahaan, tetapi kemudian tadi Mas juga menunjukkan kata ancaman, salah satunya adalah pencurian teknologi, di mana saya juga harus hati-hati Mas, karena walaupun saya sudah meneliti dari 2015 dan sekarang 2021, itu merupakan basic dasar dari pengembangan berikut. Sehingga saya betul-betul menjaga basic ini harus pada tangan yang tepat. Sehingga kemarin saya jadi mundur teratur ketika mereka menawarkan, saya harus menjaga semua itu Mas, karena dia itu dasar pengembangan. Saya cuma butuh pengakuan pertama Mas. Begitu pengakuan pertama diakui, saya akan bikin pengakuan kedua dan ketiga. Dan itulah yang saya takutkan Mas, karena kemarin saya dikasih warning oleh senior saya bahwa pencurian teknologi itu kita harus hati-hati bekerja sama dengan teknologi walaupun dia the big corporate dan sebagainya, karena kadang ada beberapa teknik yang agak kotor lah Mas, memang mungkin di dunia industri menurut saya, dan saya perlu hati-hati karena dengan mengatakan bahwa barang kita tuh nggak laku, kemudian dianggap tidak laku dalam 1-2 tahun, kemudian dia akan membuat lagi remodeling sedikit dengan perubahan sedikit, dan itu akan dijual lagi tanpa mengikutkan kita Mas. Ini bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu? Mungkin untuk sementara itu Mas Reza. Terima kasih. Ya, saya silakan Pak Reza. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat relevan ya. Jadi untuk yang pertama, paten lama, memang sebetulnya paten itu lama karena perlu ada proses untuk meyakinkan tidak ada klaim yang sama sebelumnya. Jadi di Indonesia memang lama, tapi sebenarnya secara global juga paten lama. Jadi tidak apa-apa, yang penting kita filing dulu. Jadi makanya dalam paten itu ada istilahnya first filing. Jadi kita filekan saja dulu paten kita, terus nanti kita mendapat status paten pending. Nah, ketika sudah paten pending, artinya kita sudah mengklaim temuan kita tuh yang paling awal. Nah, di situ kita sudah bisa sebetulnya sampai tahap terbatas melindungi paten kita. Karena apa artinya? Kalau ada paten yang sejenis tapi memfile sesudah tanggal first filing kita, maka patennya itu setelah 3 tahun kita yang akan mendapatkan. Jadi tidak apa-apa, first filing saja, nanti mungkin 3 tahun baru keluar paten granted, tapi sebelum granted itu, kalau memang ide kita yang pertama ya, itu kita tetap akan mendapatkan perlindungan. Jadi kadang-kadang perusahaan juga tahu itu lama, makanya kalau masih statusnya paten pending, sebenarnya masing-masing pihak itu sama-sama mengambil resiko. Resikonya apa? Resikonya misalnya kita first filing, kemudian kita pending kan, statusnya paten pending. Setelah setahun ternyata ketahuan bahwa ada paten yang didaftarkan setahun sebelum first filing kita yang sebetulnya sudah mendaftarkan ide yang sama dengan kita. Maka paten pending kita tuh jadi gagal, tidak granted gitu. Makanya ada risiko di kedua belah pihak. Jadi kalau korporasi menyerap paten yang masih pending, ya ada risiko juga di mereka kalau ternyata paten kita bukan yang sebetulnya baru gitu ya. Tapi ya buat kita investor itu kan bagian dari kegiatan kita ya, bahwa kita mengklaim sesuatu yang baru, bisa jadi ternyata kita kelewat, ada orang yang idenya sama dan kita nggak sempat cek paten mereka, tapi kalau ternyata betul-betul baru ya itu akan menjadi paten milik kita. Nah di situ melindungi. Nah kemudian masalah pencurian ide, makanya sebelum kita bicara dengan pihak luar, minimal kita sudah filing ide kita. Jadi kalaupun misalkan dicurinya di tengah-tengah diskusi, kan kita first filing nih, misalnya kita sudah di filing bulan Januari. Kemudian kita diskusi bulan Februari, Maret dengan pihak korporasi. Nah, kemudian di situ katakanlah ada pencurian ide, yang mencuri memfiling. Tapi karena dia memfilingnya sesudah kita memfiling ide kita, ya sebetulnya secara hukum nanti kita yang akan mendapatkan tetap paten itu. Nah, pertanyaannya sepraktis apa itu? Itu yang menjadi hal sulit karena ujung-ujungnya kan kalaupun kita misalnya patennya dilanggar,
kita kan mesti membuktikannya ke pengadilan, dan itu membutuhkan biaya tidak sedikit. Kalau kampus, saya nggak tahu apakah ada biaya untuk menyewa pengacara paten, untuk mengajukan pengadilan. Jadi menurut saya, disinilah kita bisa memanfaatkan peran dari lembaga seperti Kedai Reka. Jadi semacam mungkin jadi ombudsman-nya lah, tempat mengadunya gitu ya. Sehingga Kedai Reka juga bisa menjadi fasilitator untuk hal-hal yang seperti ini. Karena kalau inventor yang mesti menangani hal ini sendiri ke pengadilan, nggak ada, mungkin terbatas biayanya ya. Itu mungkin jawaban saya yang praktisnya lah. Menjawab Mas, kira-kira? bisa satu Mas pengalaman untuk kemarin saya mengajukan merek gitu. Begitu keluar itu dalam inventor saya tertulis nama 1, 2, 3, 4 gitu Mas. Tetapi yang keluar justru nama ketiga dan yang lainnya nggak namanya. Apakah betul kami tidak bisa minta penyesuaian lagi Mas? Granted-nya keluar, yang saya heran karena waktu kami kirim itu nama saya nomor 1, 2, 3 saya ikutkan 4 orang, tetapi waktu keluar granted, nama nomor 3 yang muncul sendiri Mas, dan nama saya hilang. Saya bingung sekarang Mas, apakah saya boleh saya meminta ke Kemenkumhamnya itu untuk diapakan gitu Mas? Apa saya harus komplain gimana? Karena memang yang masuk nama di paten itu salah satu dari kami, tapi itu adalah inventor ketiga saya, dan bukan saya sebagai inventor utama Mas. Maksudnya kalaupun saya seandainya hilas lah, satu inventor, tapi asal kami semua masuk. Ini muncul patennya dengan hanya satu nama, dan nama saya sebagai inventor utama hilang, dan 3 teman saya yang lain Mas, cuma satu inventor yang masuk. Gimana kami menggugat hal tersebut Mas? Apa boleh? Ya, saya pikir itu harus diperbaiki ya. Jadi bawa saja, bukan waktu kita apply itu kan ada dokumen-dokumennya. Betul Mas, apply-nya benar. Saya sudah ada nama saya. Minta diperbaiki saja, membuat surat resmi bahwa ini ada kekeliruan dan minta diperbaiki. Katanya apa betul Mas, ini saya juga karena nggak punya pengalaman, katanya kalau sudah keluar paten granted itu nggak boleh dikomplain lagi kah Mas? Enggak. Boleh ya, Mas. Karena kan kita kita bukan mengklaim paten ya, kita menunjukkan ada kesalahan prosedur di situ kan, karena kita punya bukti-bukti dokumen yang menunjukkan, ya gampangnya gini, kalau misalnya patennya salah judul kan juga harus dikoreksi. Iya, di inventornya Mas. Jadi coba muncul karena tidak sesuai dengan aplikasinya. 3 hilang. Iya, itu sih menurut saya perlu dikoreksi dengan bisa dilakukan dengan apa? Dengan menggunakan jalur resmi saja gitu. Oke, terima kasih Mas Rama. Iya, Mas Reza juga. Ya, makasih. Terima kasih Ibu Syahri Juwita ya atas pertanyaannya. Baik, saya akan lanjut lagi ke penanya berikutnya yang sudah raise hand. Ibu Yusinta Fujaya, saya persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Asri sebagai moderator. Saya Yusinta Fujaya. Ya, mohon maaf cam-nya tidak aktif karena ada masalah di komputernya. Saya sangat beruntung sekali bisa mengikuti penjelasan dari Pak Reza hari ini ya, dan akan memberikan masukan-masukan juga bagi kami untuk mengembangkan lebih lanjut produk yang telah dikembangkan. Saya sangat sependapat tadi dengan Bu Ita tadi ya. Kebetulan kami sama-sama dari Unhas. Ya, jadi begini Pak, saya sangat agak apa ya, agak ragu-ragu juga ya tentang paten itu ya. Jadi tadi Mas Reza sudah mengatakan bahwa memang risiko untuk ide kita atau bahkan paten kita itu dicuri orang kan biasanya besar selama berlangsungnya proses ya, untuk mulai dari paten kemudian mungkin bahkan sampai ke produksi ya, dan permintaan izin edar. Saya kebetulan saat ini sedang berupaya untuk memintakan izin edar pada produk saya ya, dan nampaknya memang untuk memintakan izin edar pun di situ kita berpeluang untuk produk kita itu dicuri. Ya, karena kenapa? Di sana
diinginkan secara detail bagaimana proses produksi, ya. Berikut dengan bahan baku yang kita gunakan, ya. Dan kita ketahui bersama, terutama dari universitas yang ya agronomi gitu ya, seperti yang saya ini kan dari perikanan. Biasanya paten-paten kita itu kan paten sederhana, paten yang sesungguhnya sangat mudah ditiru, ya. Jadi mudah ditiru. Harapan kita adalah dengan memiliki sertifikat paten kita bisa terlindungi. Tetapi apakah bisa yakin bahwa setelah paten keluar maka produk ini jadi terlindungi? Ya, atau bahkan akibat didaftarkannya di paten dan kemudian dipublikasi, maka sebelum granted kita keluar, orang lain sudah produksi. Artinya dia tidak peduli dengan sertifikat patennya. Yang dia peduli adalah dia bisa berproduksi dan menjual. Saya kira ini sesuatu, karena beberapa kali saya ikut workshop juga pelatihan melihat bagaimana paten itu dipublikasi, ya, dan di situ dan ternyata banyak teman-teman juga yang mengeluh bahwa iya paten saya belum keluar, tetapi ternyata orang lain sudah produksi dan kemana saya harus mengadu, ya. Di sini kita berharap mungkin tadi Pak Reza katakan bahwa disinilah fungsinya KDRK, ya. Kira-kira pertanyaan saya, seperti apa KDRK ini bisa membantu kami untuk melindungi? Jadi selama proses pengurusan ini mulai dari pendaftaran paten bahkan merek ya yang tadi sudah dialami oleh Bu Ita, itu peluang-peluang untuk dicuri itu besar sekali. Apalagi kita ini yang memang bukan perusahaan besar, ya. Ketika terjadi sesuatu kita tidak punya kemampuan untuk mengklaim atau menuntut ulang, ya, seperti Bapak tadi katakan bahwa mahal biayanya. Ya, saya kira cuma itu Pak, mohon pencerahannya ya, sehingga tidak menimbulkan keraguan kita untuk mempublikasi justru produk itu dan akhirnya menghambat, ya, akhirnya jadi terhambat, jadi kontraproduktif. Ya, terima kasih Pak Reza. Ya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi, dan ini sebetulnya bukan cuma masalah untuk inventor yang di kampus, tapi ini sebenarnya masalah bahkan perusahaan-perusahaan besar sekalipun. Nah, paten itu kan sebetulnya juga pertama ya kalau kita bicara paten. Paten itu kan juga disebut invention disclosure ya. Artinya apa? Artinya inovasi kita itu didisclose, dibuka sedetil-detilnya, seterang-terangnya. Kenapa harus dibuka sedetil-detilnya? Karena di situ kita akan mengklaim bahwa temuan ini adalah kita yang pertama menemukan. Nah, untuk bisa dikonfirmasi bahwa kita adalah penemu terhadap suatu hal, maka halnya itu mesti jelas. Jadi mesti dibuka seterang-terangnya, kemudian klaim kita apa. Dan yang kedua, paten itu juga ada jangka waktu berlakunya. Dia tidak seumur hidup. Ada yang tadi 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang kadang-kadang bisa diperpanjang, tapi tidak seumur hidup. Nah, itulah yang menyebabkan bahkan perusahaan besar sekalipun tidak mesti mematenkan semua temuannya. Kenapa? Ya tadi, karena takut ditiru atau yang kedua, masa berlakunya habis. Nah, biasanya strategi perusahaan, dia, sebentar ini sepertinya saya ganti sinyal dulu. Terputus-putus ya suaranya? Jelas Pak. Silakan. Bagus kok Pak. Oh, jelas. Oke. Nah, jadi perusahaan besar pun tidak selalu mempatenkan temuannya. Contoh nih, biasa, kenapa, atau sebelum contoh saya kasih tahu, kenapa perusahaan itu harus mempatenkan? Biasanya mereka mempatenkan sesuatu karena memang kalaupun tidak dipatenkan, temuan itu bisa dibongkar dan ditiru. Reverse engineering istilahnya. Nah, biasanya ini bentuk untuk produk-produk yang sifatnya fisik. Misalnya nih contohnya, kita membuat produk bentuk kursi ya. Satu teknologi kursi. Nah, itu kalau dibongkar sama orang yang ahli, dia bisa menyontek. Makanya untuk yang seperti itu kita patenkan sehingga nanti yang melindungi adalah hak legalnya. Nah, bagaimana kita bisa mengadukan bahwa ada orang yang mencontek paten kita, ya karena paten kitanya sudah dibuka dengan terang. Sehingga nanti hakim bisa membandingkan, ya betul nih, betul-betul sama nih. Bagian misalnya sambungan kursinya gitu.
Tapi itu pun ada masa berlakunya. Masa berlakunya misalnya 20 tahun. Setelah 20 tahun semua orang boleh mencontek paten-paten itu. Karena paten itu kemudian expired. Makanya tadi perusahaan-perusahaan besar akan membuat S-kurva selanjutnya. Mempatenkan lagi produk-produk selanjutnya. Jadi kalau ketika orang meniru yang lama, silakan saja patennya sudah expire, saya punya paten yang baru. Nah, itu biasanya kalau teman-teman lihat di kendaraan-kendaraan misalnya, katakanlah kendaraan yang dari negara-negara yang unggul, itu ditiru oleh negara-negara yang peniru, biasanya yang unggul itu nanti keluar lagi yang baru. Karena memang paten lamanya sudah expired. Nah, kalau temuan kita itu tidak mudah ditiru, contoh paling gampang misalnya resep makanan. Resep makanan itu nggak gampang ketahuan isinya apa. Misalnya kayak produk ayam goreng nih, yang sudah berpuluh tahun ya. Orang nggak tahu nih isinya apa aja. Itu nggak ada patennya. Mereka merahasiakan resep itu. Kenapa? Karena kalau mereka patenkan ayam goreng, misalnya ayam goreng ini, bumbunya adalah ini, cara buatnya begini, ya orang bisa meniru sesudah patennya expired. Tapi karena susah untuk meniru zat-zat seperti itu, ya mereka nggak patenkan. Diumpetin aja resepnya di satu brankas yang pegang kuncinya itu rahasia. Nah, jadi ada strategi bagaimana apakah sesuatu mesti dipatenkan atau enggak. Jadi betul, memang tidak semua mesti dipatenkan. Nah, begitu kita mempatenkan pun ya kita mesti sadar. Kita membuka peluang itu ditiru, kita sanggup nggak untuk menghadapinya di pengadilan ketika ada pelanggaran. Nah, kalau bukan mau aman nih. Ada pilihan kenapa orang-orang kemudian membuat startup perusahaan sendiri. Salah satunya ya karena itu tadi. Kan orang niru tuh perlu waktu. Ya udah sebelum orang bisa meniru dalam bentuk reverse engineering, kita cepat-cepat bikin usaha kita sendiri hingga kita bisa mulai bergulir. Ya mungkin kita beresiko adalah bahwa ketika orang lain mempatenkan dengan reverse engineering, nah di situ kita tetap mesti fighting juga. Nah, ada satu lagi teknik supaya temuan kita itu kita cepat implementasikan tanpa dipatenkan. Caranya bagaimana? Dipublikasikan. Jadi kalau kita sudah publikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau conference, itu nilai novelty-nya sudah tidak bisa dipatenkan lagi. Jadi sudah milik publik gitu. Ya ada resikonya juga, jadi semua bisa meniru. Memang ini plus minus sih. Dan itu yang biasanya ditangani oleh pengalaman. Nah, biasanya kenapa inventor perorangan itu dalam tanda kutip lemah posisinya? Karena dia tidak punya akumulasi pengalaman menghadapi yang seperti ini. Sementara perusahaan besar kan punya legal division, punya mungkin senior yang sudah berpengalaman. Nah, itu yang membuat akumulasi di perusahaan itu lebih baik untuk menangani hal-hal seperti ini. Nah, Indonesia kan masih kurang ya perusahaan seperti ini. Nah, harapan saya kedai reka itu bisa menjembatani itu. Jadi ombudsman untuk pelanggaran paten segala macam mungkin bisa dibantu oleh kedai reka, terutama untuk inventor-inventor yang ada di komunitas kedai reka. Nah, terkait paten ini mungkin saya sebetulnya juga punya, kalau teman-teman masuk ke yoberbagi.id atau YouTube channel Yoberbagi ya, nah, saya punya sebenarnya ada beberapa video yang khusus membahas ini. Kenapa sih kita mesti mempatenkan, kapan kita jangan mempatenkan. Tapi kalau saya bicara itu mungkin 1 jam lagi, jadi silakan teman-teman ke yoberbagi.com, youtube.com yoberbagi, itu di search aja hak paten Yoberbagi gitu. Nanti itu ada kuliah-kuliah tentang paten. Atau masuk ke yoberbagi.id, cari kuliah tentang paten. Mudah-mudahan menjawab. Dan ini mungkin menjawab juga pertanyaan Mbak Ita ya. Jadi kapan kita mesti kerjasama, kapan kita mesti startup sendiri ya. Ujung-ujungnya balik ke keyakinan apa kita terhadap investasi kita, modal apa yang kita miliki. Nah, ini mungkin sedikit politik. Teman-teman mungkin ingat beberapa tahun yang lalu Donald Trump, Presiden Amerika, itu marah sama Tiongkok. Salah satunya masalah pencurian ide ini. Jadi bahkan level negara adidaya pun ini menjadi masalah gitu kan. Cuman Amerika kan kuat. Jadi bisa kasih sanksi ABCD. Tapi kalau misalnya mohon maaf patennya dari Indonesia, kemudian dilanggar di Tiongkok, ya mungkin kita juga tidak sekuat Amerika untuk menjatuhkan sanksi. Nah, kadang-kadang atau jangan kayak Indonesia lah, perusahaan-perusahaan yang negara-negara yang tidak sekuat Amerika, negara Eropa bahkan banyak yang paten-patennya dilanggar di Tiongkok, dan mereka juga ya udahlah, karena kita untuk menuntutnya butuh modal lebih besar, atau bahkan kadang-kadang nanti Tiongkok balas, ya udah kalau kamu menuntut paten kamu nggak boleh jualan lagi di Tiongkok.
Padahal pasarnya begitu besar kan, akhirnya mereka ya udahlah nggak apa-apa ditiru, tapi kita tetap masih bisa jualan. Jadi memang itu apa strateginya akan berbeda-beda tergantung dari kondisi dan situasi, dan keraguan-keraguan itu menyata adanya, dan mudah-mudahan kedai Reka sebetulnya bisa menjembatani hal-hal seperti ini, harapan saya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Reza. Silakan Bu Yusinta apabila ya, masih ada terima kasih ditanyakan. Pak Reza, ya luar biasa sekali. Ini betul-betul membuka ini pandangan saya, ya. Jadi terang benderang, ya, bahwa sesungguhnya tidak harus selalu paten, ya. Kalau kita hanya membutuhkan pengakuan, ya dipublikasikan saja, ya. Kemudian kita akan mendapatkan pengakuan bahwa kita lah yang pertama mendapatkan itu, ya. Ini terutama untuk teman-teman di universitas kan, karena sebenarnya lebih ke pengakuan. Meskipun ada tuntutan untuk paten, hukumnya lebih tinggi, jadi muncullah paten-paten yang sebenarnya tidak produktif, tidak ekonomis, ya, tidak bisa dikomersilkan, tetapi didaftarkan untuk paten. Padahal yang kita perlukan hanya pengakuan, ya. Jadi saya kira terima kasih sekali Pak. Saya akan benar-benar mengingat ini, ya, bahwa nggak usah terlalu tergila-gila harus paten, ya. Yang penting dia bisa diproduksi dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, ya. Dan startup tadi, ya. Mungkin Bu Ita juga setuju, ya, bahwa dan banyak teman-teman inventor di universitas itu saya ingin di perusahaan saya sendiri. Karena kalau di perusahaan orang lain, dia kan minta seluruhnya, seluruh proses, ya. Akhirnya dia, ketika dia bisa memproduksi sendiri, setelah itu dia tinggalkan kita kan. Atau dia memodifikasi sedikit dan kemudian diklaim bahwa ini bukan lagi punya kita. Sudah, kita keluar dari kerjasama itu dan kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk melindungi diri kita. Ya, mudah-mudahan selamat Pak Reza. Mudah-mudahan KD Reka ini benar-benar akan memberikan manfaat nyata, ya, bagi teman-teman inventor di Indonesia, ya, dan memberikan semangat pada teman-teman yang lain untuk terus berkreasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Yusinta, terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi saya berharap juga kedai Reka nanti ini selain sebagai platform untuk ekosistem inovasi, juga bisa ke depannya kita berharap berkembang sebagai badan yang bisa mensupport Bapak Ibu insan dikti, dosen peneliti dalam hal legalitas. Gitu. Untuk sesi diskusi masih saya buka, Bapak Ibu, saya persilakan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Masih bisa bertanya, Mas Rama? Silakan Bu Juita, ya. Oke, terima kasih untuk kedua kalinya, Mas. Saya menggunakan kesempatan itu untuk bertanya lebih banyak. Mas, seandainya kita bekerja sama, mungkin Mas Reza punya pengalaman bekerja sama dengan, ya saja, mungkin saya sekarang dalam kebingungan antara, karena berbagai kendala tadi, antara membuat saya kepingin saya ada industri yang berada di Indonesia Timur, terutama Makassar, sehingga sampai saat ini saya masih memegang, ya, saya menjaga inovasi itu, walaupun saya hanya terkendala dengan dua sisi. Kalaupun seandainya, apakah seandainya saya kepingin modal sendiri, Mas, saya harus menjual utuh, ya kan, misalnya kalau saya menjual secara totally penemuan inovasi saya itu, maka saya dapat modal sebenarnya untuk bergerak. Tetapi di satu sisi kita diharapkan bahwa itu kekayaan intelektual tetap dipegang oleh perguruan tinggi kami, sehingga itu pun tidak akan mungkin kita lakukan. Nah, mungkin saya kepingin di saat kita kerjasama, Mas, dengan perusahaan itu tadi, berbagai ancaman dan sebagainya, dengan bekerja sama 1-2 bulan dengan profit 5% misalnya, yang kemungkinan hanya ditawarkan 5% dengan seluruh proses manajemennya, pembuatan inovasi kita itu mereka kuasai, dan setelah mungkin 2 tahun, Mas, perjanjian, dianggap dia bisa saja mengatakan bahwa kita punya inovasi tidak laku, ya, karena itu terjadi, Mas. Kayak kemarin beberapa produk kesehatan, kemudian mereka memutuskan hubungan kerja,
Dan setelah itu dia membuat lagi dengan sedikit modif dan mengatakan itu bukan hasil inovasi kami lagi. Nah, jadi mungkin di sini saya minta pengalaman Mas Reza bagaimana kita bekerja sama menentukan atau mengikat mereka supaya apa yang kita sudah lakukan perjanjian pada awal kerjasama itu bisa tetap dipegang oleh semua pihak, Mas. Dan kita terlindungi tadi kita punya produk bahwa bukan dengan hanya mungkin mengubah lampunya, Mas, ya, walaupun sama-sama pakai lampu terus satu bisa berkedip-kedip, satu nggak bisa misalnya, dianggap itu sudah bukan inovasi kita, padahal itu adalah dasar base-nya adalah inovasi kita, Mas. Gimana mungkin pengalaman Mas Reza, kemudian penentuan misalnya karena selama ini sebenarnya kita inventory itu kita setengah mati bekerja, Mas. Kadang sampai 5-10 tahun nih kita menghasilkan inovasi. Tapi ketika kita masukkan kerjasama dengan industri, rata-rata mereka hanya menjanjikan hal balik 5% dan total hasil kita itu kita sudah serahkan pengetahuannya ke dunia industri. Ini bagaimana, Mas? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi saya mungkin dari dua sisi ya, katakanlah sisi husnuzon dan sisi suuzon ya. Ya. Dan ini berdasarkan pengalaman saya lah. Jadi orang lain bisa berbeda pengalaman. Nah, sisi husnuzonnya, jadi biasanya seperti ini terjadi begini. Tadi kan kita lihat perusahaan itu kan ada resiko ya. Ketika dia men-absorb suatu ide, itu dia punya resiko. Dia mesti investasi untuk hal-hal yang dia sendiri nggak yakin apakah bisa menghasilkan dan dalam waktu kapan dan berapa besar. Nah, apalagi mungkin di Indonesia kultur mengembangkan teknologi dari dalam negeri itu kan sangat minim. Sehingga industri itu punya ketidakpercayaan apakah benar ide ini, apalagi dari Indonesia, itu betul-betul bisa dikomersialkan. Sehingga mereka akan memberikan pembagian keuntungan yang kecil, karena mereka menganggap resikonya lebih besar di pihak industri. Contoh, misalkan ada perusahaan, ya paling gampang lah, saya juga punya suatu inovasi ya sama teman-teman yang kita pernah tawarin ke perusahaan besar gitu, perusahaan besar multinasional. Nah, mereka berpikir gini, apa benar nih temuan seperti ini dari negara Indonesia yang tidak terkenal sebagai negara inovasi gitu ya, itu bisa betul-betul jalan. Sehingga mereka, kalau saya ambil ide ini, resiko banyak di saya. Kalau saya bayar mahal, gimana kalau ternyata tidak menghasilkan? Kalau profitnya saya kasih besar, gimana kalau investasi saya nggak cepat balik? Nah, jadi ini lebih disebabkan karena rekam jejak inovasi Indonesia yang lemah. Sehingga perusahaan menganggap resiko lebih besar di mereka. Nah, solusinya akhirnya apa yang saya lakukan, ya udah nggak apa-apa, kita tidak ada tanda sepakat, kita kembangkan sendiri. Akibatnya memang kita keluar uang lebih banyak untuk mendevelop lebih awal. Nah, tetapi produk itu terbentuk dan ketika bentuknya sudah kelihatan, ya itu inovasi kita dapat dana juga dari Dikti, dana hibah untuk penerapan startup. Jadi kita investasi lebih banyak sedikit, tapi akhirnya memang menarik investor dalam tahap selanjutnya. Jadi resikonya itu ya. Atau ya itu kita terima saja profit sharing yang kecil dengan resiko di perusahaan. Jadi kita kecil tapi kalau hilang uang kasarnya banyak hilangnya di perusahaan. Jadi itu husnuzonnya ya. Nah sekarang suuzonnya memang benar bagaimanapun ketidakseimbangan posisi antara akademisi atau inovasi dengan investor itu mungkin yang jomplang itu membuat investor atau korporasi menekan ke inventor dengan mindset ya ingin untung sendirilah kasar gitu ya. Nah ini yang tidak terjadi di negara-negara maju. Jadi kalau saya lihat kayak saya lama di Swedia, di Belanda gitu ya. Bahkan saya juga pernah terlibat dengan inovasi di Israel, di negara-negara Baltik ya. Estonia. Antara korporasi sama akademisi itu justru mindsetnya saling bantu gitu. Sehingga ketika mereka memberikan profit sharing, mereka akan memberikan profit sharing yang sama-sama maju. Cuman ya ini menurut saya sih gimana ya, ini ya susah gitu. Ini mungkin bukan kerjaan sehari 2 hari ya. Nah, jadi paling enggak
gimana menanganinya untuk yang masalah suuzon tadi? Ya kita mengharapkan lembaga seperti Kedai Reka ini yang memfilter supaya katakanlah antara inovator dengan inventor, kalau ada yang, karena niat jelek bisa dari kedua belah pihak, bukan cuma perusahaannya yang berniat ingin untung sendiri, bisa jadi inventornya yang ingin untung sendiri. Misalnya dia memberikan patennya yang hoax gitu, yang sebetulnya gagal gitu ya. Jadi saya nggak menjalankan korporasi, jangan salah. Ini ada di kedua belah pihak. Jadi ketidakpercayaan inilah yang membuat itu terjadi. Nah, kalau yang pertama, karena masalah pembagian resiko itu penanganannya ya kalau memang seperti itu ya mungkin kita inventor perlu investasi sendiri dulu gitu ya. Sebelum korporasi lebih yakin karena produknya lebih berbentuk. Tapi kalau untuk yang suuzon kedua tadi karena kedua belah pihak memang tidak saling percaya atau kedua belah pihak ingin untung sendiri, nah di situ sebenarnya Kedai Reka bisa memfilter. Jadi ketika Kedai Reka mencari inventor, dia mencari inventor yang punya rekam jejak jujur minimal. Jadi jujur ini dalam arti kata rekam jejaknya cocok, kemudian referensi-referensinya baik gitu ya, tidak punya referensi yang negatif. Nah, itu yang difilter oleh Kedai Reka dan perusahaannya pun perusahaan yang mungkin berdasarkan interview atau rekam jejak ada perusahaan-perusahaan yang fair ketika berhubungan dengan pihak lain. Nah, jadi mak comblangnya itu di Kedai Reka gitu. Mungkin itu sih saran praktis saya ya. Tapi kalau saran idealisnya memang ya ini saya bukan berusaha pesimis, tapi mungkin sebaliknya itulah kenapa ada negara-negara yang maju. Karena kultur saling percayanya itu sudah terbentuk dan luar biasa. Maksudnya pengalaman saya di negara-negara itu ya luar biasa. Jadi ketika kita misalnya idenya lemah, itu justru korporasi yang memberikan masukan dan mereka emang mindsetnya ingin maju sama-sama ya gitu ya. Ya negara-negara kayak Swiss yang saya pernah berhubungan cukup professionally cukup dekat ya tentang inovasi ini, misalnya kayak Swiss, Swedia, Norwegia, Finland, Belanda, itu perusahaan-perusahaan yang penduduknya tuh sama Jakarta Raya aja kalah gitu. Israel juga cuma berapa penduduknya, tapi tempat nemuannya kelas dunia karena mereka memang kompak antara industri sama akademi itu. Cuman ya kita udah bicara link and match udah puluhan tahun, belum terjadi sampai sekarang, tapi ya menurut saya tidak pernah terlambat, ya kita coba jadikan Kedai Reka ini opportunity untuk menjadi obat lah ya, hal seperti itu. Ya mungkin nggak akan langsung jadi kayak di Silicon Valley atau di lembaga-lembaga di negara-negara tadi, cuman ya paling nggak ada mindset lah bahwa kita nggak satu sisi kita nggak serta-merta berburuk sangka, di satu sisi kita bisa berharap ada Kedai Reka yang mungkin menjadi mak comblang yang baik lah gitu. Oke. Iya Mas Reza, itu yang ideal. Nah seandainya begini Mas, saya ingin maksudnya apakah ini bisa dilakukan di dalam pelaksanaan? Kita inventor, kadang saya merasa yakin saya misalnya bisa membuat sampai suatu produk jadi yang siap dijual. Tetapi mungkin kami ini lemah dalam hal pemasaran dan sebagainya. Jadi untuk mengamankan kita punya apa ya, tetapi kita butuh modal kan Mas. Kita modal tuh cukup besar sebenarnya. Jadi kita bikin dia sampai jadi Mas, siap jual sebenarnya. Tetapi pakaian, packing dan sebagainya kita serahkan ke perusahaan. Mungkin itu lebih aman. Ya. Saya pikir itu ide yang baik ya, meskipun bukan berarti ini mungkin ya kenyataan, bukan berarti nggak bisa ditipu juga gitu. Bisa aja. Maksud saya gini, kita punya produk kemudian dikemas, kemudian dikunci di packagingnya. Nah, jadi saya melihat kalau mau seperti itu, kata kuncinya di personal karakter ya. Jadi kalau misalnya Mbak Ita mau mengembangkan sendiri, mencari marketing pun cari marketing yang jujur gitu. Nah, ini masalah kejujuran ini memang kayaknya kayaknya tidak teknikal ya, tapi ya percaya nggak percaya ketika saya menangani masalah inovasi di luar negeri, ya sebetulnya jujur itu karakter inventor yang paling penting ya. Jadi bukan cuma IQ tinggi, tapi kalau nggak jujur sebetulnya nggak akan pernah berhasil bisnisnya gitu. Tuh, Mas.
Ya, Cuman saya nggak tahu ini apa, ya kita sering dengar lah pendidikan budi pekerti Betul, segala Mas. macam. Saya bukan psikolog, bukan ustadz ya. Betul. Cuman ya saya hidup di negara yang mungkin sekuler, tapi Ya. sebetulnya kalau soal kejujuran, ya ini mungkin sedikit intermezzo aja. Betul. Ketinggalan laptop, ketinggalan handphone di kios, Nggak di hilang. kios pinggir Betul. jalan, 3 hari kemudian kita balik Masih ke kiosnya masih ada itu barang. Betul. Nah ketika itu ketemu di masyarakat, udah nggak usah pusing-pusing kita cari-cari apa perusahaan yang jujur atau nggak jujur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita apa namanya cuman parkir sebentar 2 menit terus HP langsung hilang karena disimpan di motor, ya yang penting hati-hatilah kerja sama siapapun. Indikatornya mungkin itu ya. Betul, baik. ya. Oke, Mas. Makasih. Agak ngawur, tapi saya ngalamin sendiri, teman saya Betul. ketinggalan HP, ketinggalan laptop, itu Nggak hilang, Mas. nggak hilang. Betul. Itu budaya mereka cukup bagus, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Mas Reza. Baik, terima kasih Bu Juwita atas pertanyaannya. Mungkin saya masih buka ya untuk sesi diskusi. Saya persilakan Bapak Ibu. Bisa juga curhat juga seperti Bu Juwita dan Bu Yusinta terkait pengalamannya ya. Pengalamannya soal menawarkan produk, gitu, melakukan pitching, ataupun bertanya seputar materi tadi dari Bapak Muhammad Reza. Saya persilakan. Atau apabila sudah cukup jelas, mungkin saya, ya, silakan. Masih bisa, Mas? Bisa Bu, mungkin. Mas Reza, mungkin saya masih buruh pengalaman Mas Reza di luar ini. Kalau Mas Reza pernah bekerja sama dengan perusahaan besar, mungkin saya bisa dapat gambaran gitu sistem kerjasama yang dikembangkan gitu. Dan seandainya Mas yang jadi inventornya, terus maksudnya sistem sharing ya antara kita misalnya pemilik modal, inventor dan investornya itu gimana sih Mas sebenarnya? Yang dalam rada perimbangan ya, soalnya Indonesia ini prototipe susah banget nih. Saya bingung bertanya ke kiri kanan dan saya tidak mendapatkan prototipe yang menurut saya ideal gitu, Mas. Mungkin bisa dikasih gambaran, Mas. Dalam suatu kerjasama begitu, bagaimana yang harus kami lakukan? Ya, makasih. Macam-macam ya. Kebetulan pengalaman saya juga macam-macam. Jadi ada yang kasarnya jual putus, ada. Jadi idenya dibeli seharga berapa. Ada yang perusahaan kemudian investasi di perusahaan itu bahkan tanpa dengan atau tanpa saham, ada gitu ya. Ada yang kemudian merger gitu. Jadi tidak ada yang standar. Cuman biasanya mereka punya di korporasi itu selain divisi. Jadi biasanya ada 2. Jadi waktu saya membantu korporasi besar lah ya untuk menilai atau mengakuisisi ide itu biasanya ada 2 grup. Jadi grup teknologinya dan grup bisnisnya. Nah, grup teknologi itu biasanya memastikan teknologi ini bukan hoax, itu yang pertama. Jadi bukan tipu-tipu dan betul gitu ya, bisa jalan. Nah, divisi bisnis ini memastikan ada betul-betul keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, baru nanti divisi bisnis itu yang menghitung kira-kira ya dua-duanya sih. Kira-kira mana yang paling baik. Karena kadang-kadang kalau beli putus ada resiko juga buat perusahaan. Misalnya beli putus idenya, tapi orangnya tidak dirangkul ya. Kalau nanti ada apa-apa dengan idenya, mereka nggak bisa bertanya sama orangnya gitu. Jadi kadang-kadang perusahaan tuh nggak selalu untung kalau dia beli idenya gitu ya. Dia kadang-kadang ada di satu kasus, ya udah, saya beli ide kamu, tapi saya rekrut kamu juga sebagai staff di perusahaan ini yang mengawal ide ini sampai jadi produk betulan sampai dijual. Ada yang begitu modelnya. Terus ada juga yang cuma dibeli idenya karena perusahaan lihat, oh ini kita sudah punya tim di dalam yang bisa mengimplementasikan idenya pun cukup jelas. Ada juga yang dia cuma investasi. Kenapa dia investasi? Karena si perusahaan yang menawarkan ide itu bilang, saya nggak mau cuma sama kamu kerjasamanya karena ide saya ini bagus sekali, yang tertarik banyak. Ya saya pengen semua yang tertarik itu menginvestasikan dananya dan ada yang seperti itu. Nah biasanya di negara-negara tadi yang saya sebut itu, bahkan mereka punya, jadi yang kayak kedai rekanya ini tuh udah otomatis ya. Jadi investor itu beberapa waktu sekali datang ke kampus untuk mendengarkan ide apa, terus mereka kayak
oke, ide ini perusahaan A dengan B tertarik gitu. Perusahaan ini perusahaan A dengan C tertarik. Nah, itu udah jalan. Jadi yang di kedai Reka lakukan ini di sana ya udah otomatis ya, udah kayak rekruter datang ke kampus gitu ngerekrut mahasiswa kerja, di sini juga mencari inovasi. Cuman yang negara kayak gitu ya banyak ya negara maju, tapi karena pengalaman saya terbatas di Eropa ya negara-negara itu tadi yang saya alami yang sebetulnya penduduknya kecil ya. Tapi kalau teman-teman cek coba global innovation index, itu negara-negara paling atas tuh biasanya kulturnya ya seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bu Zita ya atas pertanyaannya. Mungkin saya berikan satu kesempatan lagi terakhir untuk Bapak Ibu dosen di sini untuk bertanya apabila masih ada pertanyaan. Saya persilakan. Oke, baik. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa lanjutkan ke sesi penutupan yang akan disampaikan oleh Pak Reza mengenai ringkasan dan rangkuman kegiatan kita pada hari ini. Saya persilakan Pak Reza. Ya, terima kasih ya Rama, terima kasih teman-teman semua. Mungkin dari saya sebagai penutup, jangan pada intinya tidak ada satu solusi untuk semua dalam sisi inovasi ataupun bisnis. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, ya menurut saya apalagi tadi kan Mbak Yusinta bilang ya bahwa untuk akademis mungkin fokusnya di pengakuan. Jadi menurut saya paten atau tidak paten, launching atau tidak launching produk, tetap itu punya value buat kita, buat masyarakat. Terus yang ketiga, ya kita manfaatkan kedai Reka ini untuk menjadi buffer ya, filter untuk tadi kecemasan-kecemasan yang mungkin teman-teman pernah alami. Dan mudah-mudahan kedai Reka juga menangkap ini dan bisa menjadi fasilitator supaya Indonesia juga melangkah ke seperti negara-negara yang tadi kita sempat diskusikan ya, negara-negara yang memang maju secara inovasi dan mempunyai iklim yang baik untuk para inventor. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Muhammad Reza atas ringkasan dan kesimpulan kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen peneliti Insandikti dari wilayah Makassar yang telah berpartisipasi, aktif bertanya, serta ikut kegiatan pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta Rekapreneurship untuk berkenan mengisi daftar kehadiran pada kolom chat yang sudah saya share di kolom chat. Silakan diakses linknya dan diisi daftar hadirnya. Lalu jangan lupa main-main ke website kami di www.kedaireka.id serta media foto dan video dan foto di Instagram dan YouTube Kedai Reka. Saya selaku moderator dan perwakilan dari tim akselerasi Reka Cipta Ditjen Dikti Kemendikbudristek menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekaligus pamit undur diri Bapak Ibu dan menutup kegiatan Rekapreneurship pada pagi hari ini. Salam sehat, selamat menjalani aktivitas kembali dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Reza. Ya, dan subscribe dan follow Yo Berbagi juga ya. Baik, terima kasih. Pamit ya Mas. Mari, Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu sekalian, waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih